Heyo sama God, kita akan kembali membahas mengenai Roronoa Zoro. Kali ini kita akan berteori mengenai kenapa mesti Zoro yang akan menjatuhkan Kaido. Zoro akan dibantu Luffy dan Usopp dalam menjatuhkan Kaido. Ada hal menarik kenapa Tamagon bisa berpikiran seperti itu di akhir-akhir ini. Eiichiro Oda sudah sangat jelas memberi kita foreshadow bahwa Zoro lah yang akan menjatuhkan Kaido. Sebuah plot twist yang sangat keren bukan? Karena sejauh ini Zoro masih belum diperlihatkan hal yang menarik pada Wano ini sepertinya. Jadi akan sangat menarik kalau kita akan membahas ini bukan? Sebelum itu, bantu Tamagon untuk membangun channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Jadi here we go, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, sebelum kita membahas kenapa Zoro yang akan menjatuhkan Yonko Kaido di perang ini, Tamagon akan membahas beberapa color spread yang Oda buat untuk memberi kita gambaran foreshadow dari perjalanan dari Zoro di Wano Kuni. Ada sangat banyak color spread yang seakan mengisyaratkan kisah Zoro di chapter depan dalam arc Wano ini. Jadi, kita akan mulai memperlihatkan foreshadow dari color spread di chapter 929. Nah, dalam color spread ini, sepertinya sudah sangat jelas, para anggota topi jerami sangat menggambarkan tema dari samurai dan juga arc Wano. Terlihat di color spread ini, Zoro yang memegang sebuah senjata parang di tangan kirinya. Senjata parang. Yaps, ini adalah senjata yang digunakan oleh killer dalam pertempuran mereka. Color spread ini lebih dulu muncul 8 chapter ke belakang sebelum dimulainya gelut antara Zoro dan juga killer. Kemudian ada juga color spread di chapter 937. Dalam color spread ini berjudul Planning New Adventure. Tak aneh memang dengan judulnya rencana petualangan baru, khususnya untuk Zoro sendiri. Terlihat Zoro di sini memegang sebuah peta dan dia asik dengan peta itu. Uniknya, dalam peta itu di sisi bawahnya bertuliskan Enma. Kalian tahu sendiri bukan, Enma dalam peta tersebut menjadi nyata saat Zoro akhirnya mendapatkan pedang yaitu bernama pedang Enma. Apa ini memang direncanakan oleh Oda? Tentu saja, Oda memberi kita foreshadow berkali-kali dalam color spread khususnya pergerakan Zoro di Onigashima. Nah, dari dua color spread di atas, bisa kita simpulkan keduanya sudah menjadi kenyataan dalam chapter depan di mana Zoro berhadapan dengan killer dan juga Zoro mendapatkan pedang Enma. Nah, lalu bagaimana dengan color spread terbaru kita di chapter 992? Di color spread ini, terlihat para kru topi jerami semua sedang menaiki kereta laut. Lihat baik-baik apa yang dilakukan oleh Zoro. Zoro sedang memakan mie dengan mangkuk berupa gambar naga warna biru. Pastinya kita berpikiran ini lagi-lagi foreshadow yang dibuat Oda untuk Zoro di chapter mendatang, bukan? Seperti halnya di color spread chapter 929, saat itu Zoro memegang senjata parang. 8 chapter setelahnya, Zoro versus killer menjadi nyata. Nah, sekarang bagaimana dengan color spread 992? Kita hitung ke depan dengan 8 chapter mendatang. Itu menunjukkan chapter One Piece ke-1000. Apa di chapter ke-1000 kita akan dikejutkan dengan pertarungan antara Zoro dengan Kaido? Ini sangat mungkin bisa terjadi, bukan? Nah, ada juga beberapa part yang unik dalam color spread ini bahwa Zoro tidak akan sendirian untuk melawan Kaido. Dia akan dibantu oleh Luffy dan juga Usopp. Nah, inilah beberapa hal yang unik untuk menjadi alasan mengapa dari mereka bertiga harus melawan Kaido. Pertama, dilihat dari semua anggota kru SHP yang sudah selesai makan dalam color spread ini. Dan dari mereka semua tinggal untuk minum saja. Namun, cuma Luffy, Usopp dan juga Zoro yang belum habis jatah makanannya. Apa ini memang mengindikasikan sesuatu? Bisa jadi ini pertimbangan, oke? Kita juga bisa ingat dengan Kaido yang belum pernah kalah one on one tapi sering kalah ketika keroyokan. Contohnya saja dengan para Akazaya di chapter terbaru. Nah, yang unik juga adalah porsi mangkok Zoro yang besar dibanding dengan Usopp dan juga Luffy. Ini memungkinkan Zoro mendapatkan peran yang lebih besar dari mereka berdua, bukan? Kemudian alasan kedua adalah Kaido akan dikalahkan di udon, bukan di Onigashima. Menurut yang Tamagon lihat, yang dimakan Zoro adalah udon. Coba kalian lihat beberapa bentuk mie dalam kuliner Jepang. Udon ini mirip sekali dengan yang dilahap oleh Zoro, bukan? Lalu, kenapa dengan udon? Zoro akan mengalahkan Kaido di udon, bukan di Onigashima. Pelabuhan di udon terkenal dengan nama Tokage Port, dan dalam kanjinya, Tokage berarti lizard, kadal ataupun naga. Ini juga searah bukan dengan mangkok mie dari Zoro. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa Kaido harus lari ke udon? Menurut Tamagon ada hal yang disembunyikan Kaido di udon.
Apa kalian ingat dengan rahasia antara Big Mom dan juga Kaido yang sampai sekarang masih mereka rahasiakan? Pendapat liar dari Tamagon, jiwa asli dari Kaido masih dipegang oleh Big Mom secara langsung dan itu ditempatkan di udon. Nah, jiwa orang lain Big Mom masukkan ke dalam tubuh dari Kaido ini. Itu sebabnya Kaido ini serasa seperti abadi. Yaps, karena memang jiwa inti Kaido masih mereka rahasiakan di suatu tempat. Wow, liar sekali. Kereta laut ini juga mengisyaratkan Onigashima bukan titik perang sebenarnya, melainkan di udon. Ini akan sama halnya dengan Arc Water Seven, yang dimana perang yang sesungguhnya terjadi di Enies Lobby. Kemudian ada satu lagi clue kita. Kalian ingat dengan serangan Zoro adalah permainan kata-kata makanan Jepang. Jadi pada dasarnya ini juga bisa menjadi penghubung antara Zoro dengan Kaido nantinya dalam nama serangan Zoro terbaru untuk menghantam Kaido. Tamagon beri nama serangan Udon Moonlight Demon Cutter. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan teori yang tadi? Ada yang sependapat dengan Tamagon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.